Semangat pagi, selamat siang sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dihadirkan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat didownload di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa di setiap Kamis siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa dan pada kesempatan kali ini kita mengundang Bapak Master Gate Danang Priyadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate. Karena beliau juga sudah hadir tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Selamat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Luar biasa, semangat pagi Pak Danang. Bagaimana kabarnya siang hari ini Pak? Kami merasa sangat bahagia bisa sharing menginspirasi Indonesia bersama Ibu Arta. Oke, siap. Terima kasih Pak Danang. Nah baik sahabat pembelajar, selain Pak Danang, hari ini kita juga kedatangan seseorang luar biasa lainnya, yakni Ibu Dr. Gigi Arta Simamora, SPKG. Beliau merupakan seorang dentis dan health administrator in Minister of Health. Beliau juga sudah hadir tengah-tengah kita, jadi mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Ibu Dokter. Hilang Halo, gitu, Ibu terpental Dokter. ya. Oke, baik. Mungkin Ibu Dokternya sedikit terpental. Mungkin nanti sinyalnya bisa diperbaiki dulu ya Ibu Dokter. Karena di luar kota. Bagaimana Pak Danang? Lagi keluar kota, tugas keluar kota. Oke, siap. Kita tunggu ya Ibu Dokternya sampai bisa join. Nah, sahabat belajar, untuk tema seminar online kita hari ini adalah minuman yang menyehatkan. Apakah minuman yang menyehatkan itu? Apa manfaatnya dan kapan waktu kita minum? Nah, kita akan bahas tema menarik kali ini bersama dengan Pak Danang dan juga Ibu Dr. Arta. Jadi sahabat pembelajar, jangan sampai ketinggalan atau keluar Zoom meeting hari ini sampai acara seminar online benar-benar selesai. Dan tentunya untuk sahabat belajar yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chatroom atau bisa juga untuk klik raise hand apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Danang maupun Ibu Dr. Arta. Dan tentunya akan kita persilahkan di saat sesi tanya jawab. Baik, untuk Ibu Arta, apakah sudah join, Bu? Iya, Mbak. Oke, siap. Halo, selamat siang Ibu Arta. Selamat siang. Bagaimana kabarnya siang hari ini, Bu Dokter? Puji Tuhan, kabar ini sehat, semangat. Semangat sekali. Oke, baik Ibu Dokter Arta. Nah, seperti yang tadi saya bilang, jadi untuk tema seminar online kita hari ini adalah minuman yang menyehatkan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, silahkan nih dari Pak Danang dan juga Ibu Dokter Arta. Bagaimana ya penjelasan hari ini mengenai minuman yang menyehatkan? Silahkan. Baik, jadi waktu saya masih kecil itu sebetulnya minuman saya itu sehat. Karena di kampung, di desa, minumnya air putih, kemudian banyak makan sayur buah. Tapi setelah di kota banyak ke apa ya, godaan ya dokter ya, warna-warni itu menarik gitu loh. Nah, persisnya minum yang sehat, lalu yang baik, yang bagaimana, nah ini akan disampaikan oleh dokter Arta, ya dokter, silahkan dokter langsung saja. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih Bapak Danang. Selamat siang kepada Bapak Ibu
pemirsa Indonesia Belajar ya. Maaf, di kelompok Indonesia Belajar yang dikomandai oleh Bapak Danang ya. Jadi memang saya bertemu dengan Pak Danang mungkin kalau tidak salah sekitar 3 bulan yang lalu ya Pak Danang ya. Ya, Bu Dokter. Ya, dan memang Pak Danang waktu itu meminta kepada saya untuk mengisi materi mengenai kesehatan di Zoom kelompok Indonesia Belajar ya. Jadi saya sebenarnya kurang tahu ya, ini siapa saja yang mendengarkan saya. Tetapi saya yakin Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom ini adalah Bapak Ibu yang concern tentunya terhadap masalah kesehatan. Jadi memang Bapak Ibu kita ini perlu ya, kita ini sebagai makhluk ciptaan Tuhan ya. Tuhan sudah memberikan dan kita tubuh yang sungguh sempurna ya, dan Tuhan sudah merancang tubuh kita ini memang sedemikian baik supaya kita jaga ya. Dan bagaimana kita menjaganya? Nah, pada siang hari ini ada salah satu topik yang akan saya bawakan, yaitu mengenai minuman yang menyehatkan. Ya, tentunya ya, kalau kita mendengar minuman itu suatu hal yang biasa ya, karena memang kita setiap hari harus minum ya. Apa jadinya kalau dalam satu hari kita tidak minum? Baik, Bapak Ibu, izin saya untuk share materi. Yang pertama, maaf, suara saya ini cukup terdengar ya, cukup jelas terdengar suara saya. Jelas, Dokter. Silahkan, Dokter. Pak Danang. Halo, Pak Danang. Ya, jelas, Dokter. Silahkan. Halo. Ya, cukup jelas, Dokter. Silahkan. Oke. Lanjut, Dokter. Maaf, suara saya cukup terdengar, Pak Danang? Ya, terdengar, Dokter. Oh, baik. Dokter. Ya, karena kebetulan saya ini berada di ruangan yang memang lagi di acara juga. Saya takut ada suara yang masuk. Jadi cukup jelas ya, Pak Danang ya? Ya, jelas. Silahkan, Dokter. Baik, Bapak Ibu pemirsa Indonesia Belajar, saya akan menyampaikan materi mengenai minuman yang menyehatkan. Ya. Jadi mengapa ya kita ini perlu minum setiap hari? Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa kita perlu minum setiap hari, dan kita memang membutuhkan air minum untuk tubuh kita. Kenapa tubuh kita ini membutuhkan air? Tentu ada sebabnya. Baik, Bapak Ibu, jadi ini mungkin kita perlu ketahui ya, mengapa kita perlu minum setiap hari? Karena ternyata tubuh kita ini terdiri atas 70-80% cairan. Jadi sebenarnya yang memberikan bobot kepada tubuh kita ini, kita pikir mungkin selama ini atau daging atau tulang, tapi ternyata tubuh kita ini dipenuhi hampir sebagian besar oleh cairan. Jadi kita lihat, karena tubuh kita ini sebagian besar ini dipenuhi oleh cairan, tentu kita bisa melihat betapa pentingnya cairan itu bagi tubuh kita. Ya, kenapa? Makanya Tuhan memberikan kita itu, di dalam tubuh kita itu sangat banyak cairan. Nah, di sini jumlah air dalam tubuh manusia itu berbeda-beda. Contohnya seperti bayi. Kalau di bayi itu jumlah cairannya itu sebanyak 80%. Kemudian orang dewasa 70% dari seluruh komponen tubuhnya, dan orang tua lebih sedikit ya, 50%.
Dan di sini kita lihat ya, hampir seluruh organ-organ dalam tubuh kita, organ otak, kemudian mata, hati, ginjal, paru-paru, darah, kemudian otot, itu hampir dipenuhi oleh cairan, ya. Sebagian besar dipenuhi oleh cairan. Tentu yang paling banyak adalah darah, ya. Darah itu mengandung 94% cairan. Dan kebutuhan cairan ini sangat dipengaruhi dengan aktivitas, ya. Biasanya kalau aktivitas kita seperti petani ya yang banyak menggunakan aktivitas tubuh ya, kemudian yang orang berolahraga, terutama yang sering beraktivitas di udara yang panas ya, tentu membutuhkan cairan lebih banyak. Kemudian juga cuaca dan kondisi kesehatan juga mempengaruhi. Memang ada beberapa kondisi kesehatan yang di mana dokter membatasi asupan cairan, ya. Jadi memang ada kondisi-kondisi di mana kita membutuhkan cairan banyak dan memang membutuhkan cairan tidak boleh banyak. Nah, apa sih fungsi cairan itu di dalam tubuh? Ya, tadi kita sudah melihat bahwa tubuh kita ini sebagian besar dipenuhi oleh cairan. Sebenarnya apa fungsi cairan itu di dalam tubuh kita? Nah, ini banyak ya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat yang pertama, fungsi cairan di dalam tubuh kita yaitu untuk pembentukan sel. Ya, jadi kita ketahui bahwa tubuh kita ini tersusun dari jutaan sel-sel yang kecil ya, yang penyusun organ-organ tubuh kita. Dan air merupakan komponen utama di dalam sel tubuh kita. Ya, jadi air itu di dalam sel tubuh kita itu ada 70-85%. Kemudian air itu berperan dalam pembentukan cairan tubuh. Ya, apa saja cairan di dalam tubuh kita itu ada cairan lambung, kemudian darah, hormon dan enzim. Ya, dan cairan-cairan ini adalah yang menunjang dalam seluruh aktivitas di dalam tubuh kita. Kemudian fungsi yang berikutnya sebagai pelarut, ya. Ini dalam proses pencernaan, ya. Jadi air membantu supaya lambung bisa bekerja dengan baik. Kemudian sebagai media pengeluaran zat sisa, ya. Dan ini bisa dikeluarkan melalui urin, ya, melalui keringat, saluran nafas dan kulit, ya. Jadi karena misalnya kalau Bapak Ibu biasanya kita kan kalau di udara dingin ya, kita biasanya kan cenderung lebih banyak keluar ini ya, pipis ya daripada kalau di udara panas. Ya, karena kalau di udara panas, air itu cenderung keluarnya melalui keringat ya, tapi kalau kita di udara dingin, itu biasanya air pengeluaran cairan dari tubuh kita itu melalui air pipis biasanya ya, air seni. Itulah mengapa walaupun kita berada di udara dingin, kita tetap harus membutuhkan cukup air. Kemudian fungsi cairan yang berikutnya sebagai bantalan. Ya, bantalan ini maksudnya yang melindungi organ-organ yang lunak ya, seperti otak, mata ya, kemudian cairan tulang belakang itu perlu dilindungi ya dengan suatu bantalan dan komposisinya ini tersusun dari air. Kemudian air juga berfungsi sebagai pengatur suhu ya. Jadi kalau misalnya kita demam ya, kalau mungkin kita semua pasti pernah mengalami demam ya. Banyaklah minum air ya. Kita harus banyak memberikan minum air ya supaya tubuh kita ini pintar ya sebenarnya ya. Tubuh kita ini bisa
menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Ya, jadi dengan kita memberikan air, maka ini akan membantu tubuh untuk menurunkan suhu tubuh kita. Kemudian air, cairan ini berfungsi juga sebagai pelumah sendi-sendi. Bahkan tulang kita pun ya memerlukan cairan. Kemudian untuk kesehatan kulit ya, untuk kesehatan mata ya, kita perlu cairan ya. Biasanya kalau kita kurang air ya Bapak Ibu ya, kulit kita juga menjadi kering ya, tidak sehat. Dan yang paling penting adalah cairan ini memperkuat sistem imun tubuh kita ya. Nah, ya, ini ada pepatah ya, ini ada istilah ya yang sering kita dengarkan ya. You might be able to survive for weeks without food, without water you would die in a matter of days ya. Jadi kita ini sebenarnya satu penelitian ya. Makhluk hidup seorang manusia bisa survive, bisa hidup beberapa minggu tanpa makanan, tetapi kita tidak bisa hidup beberapa hari tanpa air ya. Jadi kita lihat betapa pentingnya fungsi cairan itu untuk kelangsungan tubuh, kelangsungan hidup makhluk hidup. Nah, kapan kita harus minum? Ya, ini dicatat ya, ditulis oleh Bapak Alfi Nurafi dari DIY. Dia katakan bahwa kebutuhan air dalam tubuh manusia dapat meningkat pada kondisi tertentu, misalnya pada saat demam, kemudian olahraga, dan suhu lingkungan yang tinggi. Di lingkungan yang dingin, manusia juga cenderung mengeluarkan lebih banyak cairan. Ya, tadi seperti yang saya katakan, bagaimana pengeluaran cairannya yaitu melalui urin dan nafas ya, sehingga dianjurkan walaupun kita di udara dingin ya, misalnya Bapak Ibu berada di pegunungan ya atau di puncak, kita tetap membutuhkan banyak air meskipun kita tidak merasa haus ya. Nah, apa syarat-syarat air minum? Ya, ini menurut Permenkes 492 tahun 2010, syarat-syarat air minum itu antara lain yaitu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, tidak mengandung logam berat, dan memiliki pH yang netral. Ya, pH netral itu antara 6,8 sampai 8,5. Jadi kurang lebih Bapak Ibu bisa tebak-tebak ya, kira-kira apa ya, minuman apa ini yang memenuhi persyaratan ini ya. Nah, tentu saja yang paling memenuhi adalah air putih ya. Tuhan sudah memberikan kita air putih begitu limpahnya ya. Bahkan bumi kita ini pun ya sebagian besar dipenuhi oleh air ya. Itulah mengapa Tuhan tahu ya, bahwa Tuhan tahu kita manusia perlu air untuk kelangsungan hidup kita. Jadi Bapak Ibu, kita sudah tahu bahwa tubuh kita memerlukan cairan yang sehat itu adalah air putih, bukan air yang lainnya ya. Nah, tetapi kita lihat Bapak Ibu, apa yang terjadi saat ini. Inilah faktanya ya. Banyak yang kita lihat di saat ini ya, kalau kita pergi kemana, kita pergi ke supermarket, ya kita pergi ke tempat hiburan, bahkan mungkin di tempat-tempat anak-anak kita ya, tempat anak-anak kita sekolah, ini lebih banyak dijual minuman yang seperti ini. Ya, memang cantik ya, minuman yang berwarna-warni ya. Ya, ini adalah minuman yang sangat kita sukai. Ya. Dan
orang lebih menyukai karena minuman ini disediakan dalam kondisi dingin, ya, dengan kondisi dingin, kemudian rasanya juga menurut orang segar, ya. Jadi apa? Orang banyak menggandrungi minuman-minuman seperti ini. Nah, kemudian ada lagi minuman, nah apa nih, boba ya, atau anak-anak muda kekinian yang digandrungi ya. Ya, nih minuman-minuman yang sangat digandrungi. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu, minuman ini kaya akan gula. Kemudian selain itu, dia mengandung kopi, kemudian teh, sangat berkebalikan dengan kandungan untuk manusia, ya. Jadi ini yang dibuat oleh manusia seperti ini, ya. Tetapi Tuhan memberikan kita minuman yang berbeda, ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada dicatat tahun 2017 dikatakan bahwa Indonesia menempati posisi ketiga dalam konsumsi minuman berpemanis di Asia Tenggara dengan jumlah konsumsi sebanyak 20,23 liter per orang per tahun. Ya, jadi ini jumlah yang cukup besar ya untuk minuman berpemanis ya. Dikatakan selanjutnya bahwa tingginya konsumsi minuman berpemanis ini berkontribusi pada tingginya angka kematian dan sakit akibat kelebihan berat badan, obesitas, serta penyakit tidak menular, seperti diabetes dan penyakit kardiovaskuler. Saat ini, 43 juta anak usia 0-5 tahun di seluruh dunia mengalami obesitas atau kelebihan berat badan, dan prevalensi obesitas pada anak diperkirakan meningkat dari 4,2% pada tahun 90 menjadi 9,1% pada tahun 2020. Dan di Indonesia kasus PTM ini, yaitu penyakit tidak menular ini, telah menjadi beban bagi masyarakat, ya, khususnya bagi asuransi BPJS Kesehatan, ya, karena ternyata dari kasus penyakit ya yang dikeluarkan oleh BPJS itu untuk kasus penyakit tidak menular itu menghabiskan uang sebesar 14,4 triliun ini pada tahun 2017 untuk menangani penyakit tidak menular ini yang banyak disebabkan oleh minuman berpemanis. Nah, ini kita lihat bahwa Indonesia ternyata mencapai ranking tertinggi dalam pendapatan penjualan soft drink, ya, minuman boba terbesar, ya. Ini tahun 2021, ya. Jadi Indonesia ini di ranking tertinggi, ya, lebih tinggi dari negara yang lain, dari Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, dan Filipina, ya. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa minuman-minuman ini ternyata memberikan pendapatan pasar yang sangat besar, ya. Bahkan di Amerika pun minuman boba ini juga memberikan pendapatan cukup besar, ya, bagi pendapatan pasar per tahun. Nah, ini ada survei yang dilakukan di tahun 2022 terhadap 1.209 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ini dilakukan pada 6 kelompok umur. Ya. Jadi kita lihat bahwa konsumsi minuman kekinian yang minuman boba ini yang paling banyak yaitu pada usia 25 sampai 29 tahun, ya. Kemudian selanjutnya itu pada usia anak sekolah, ya, 15 sampai 19 tahun.
Ya, kemudian yang berikutnya umur 20 sampai 24 tahun. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, memang minuman-minuman ini banyak sekali digandrungi oleh mereka yang berada pada kelompok usia anak sekolah sampai mungkin usia dewasa, ya. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah minuman kemasan atau soft drinks yang banyak kita temui, ya. Apa saja minuman kemasan atau soft drinks itu? Ya, jadi saya mencoba mengelompokkan ya, ada 4 kelompok, yaitu pertama adalah minuman yang bersoda, kemudian minuman yang beralkohol, kemudian minuman yang berenergi, dan minuman yang mengandung pemanis buatan. Dan kita lihat dari minuman keempat kelompok ini, 4 minum ini memberikan kontribusi yang tidak baik bagi kesehatan tubuh kita. Contohnya soda, ya. Soda itu kadar gulanya sangat tinggi, ya, hampir setara dengan 10 sendok makanan. Kemudian alkohol, ya, apa pengaruh buruk alkohol bagi tubuh kita? Yang pertama menimbulkan kecanduan. Kemudian alkohol itu buruk untuk kesehatan, ya, baik itu kesehatan otak, jantung, paru-paru, sistem reproduksi, hati, dan sistem imun tubuh kita. Kemudian minuman berenergi, ya, ini banyak kita temui iklan-iklan ya yang mengatakan bahwa minuman berenergi ini bisa meningkatkan vitalitas. Ya, sebenarnya apa sih yang terkandung di dalam minuman energi itu yang dikatakan bisa meningkatkan vitalitas? Ya, ternyata minuman ini banyak mengandung isinya yaitu gula dan kafein. Ya, kita tahu bahwa kafein ini memang kurang baik untuk apa? Kesehatan tubuh kita. Efek buruknya menyebabkan tubuh kita sulit berkonsentrasi, kemudian kita terlalu banyak kalori sehingga karena minuman ini memberikan kalori yang banyak, sehingga malah menjadi tubuh kita ini kekurangan nutrisi, ya, jadi nutrisinya menjadi tidak seimbang. Kemudian ada pemanis buatan, ya, pemanis buatan ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan diabetes. Kemudian memberikan efek ketagihan dan juga seringkali pada beberapa orang menimbulkan alergi, bisa menyebabkan iritasi di tenggorokan yang menyebabkan batuk. Nah, Bapak Ibu, ini juga salah satu kandungan yang banyak ditambahkan di pada minum-minuman kekinian, yaitu susu hewani. Mungkin kita berpikir kenapa memang susu hewani itu kurang baik ya. Ya, jadi saya ingin mengatakan bahwa susu hewan itu adalah makanan yang sempurna bagi bayi. Tapi bayi mana dulu ya Bapak Ibu? Ya, jadi susu hewani itu susu sapi yang biasanya kita konsumsi itu makanan sempurna bagi bayi sapi, ya, bukan bayi manusia. Kemudian dikatakan air susu sapi itu sering terkontaminasi, tidak seperti susu manusia yang steril. Dan di beberapa orang ya, susu hewani ini atau susu sapi ini banyak kali memicu banyak kasus alergi atau asma. Ya, ini pernah terjadi pada bayi-bayi di Amerika Serikat. Kemudian pada susu hewani ini 50% kalorinya berasal dari lemak jenuh. Dan lemak jenuh ini cenderung meningkatkan kolesterol dalam darah. Kemudian dalam susu hewani ini tidak mengandung serat sama sekali karena memang semua produk hewani itu tidak mengandung serat. Kemudian pada manusia dewasa, ya, sering sekali susu hewani ini menyebabkan intoleransi laktosa, ya, yaitu kemampuan mencerna gula susu dengan baik. Ya, jadi Bapak Ibu, bahwa pada manusia yang dewasa, ya, kemampuan untuk mencerna laktosa itu adalah gula
yang terdapat pada susu ya, zat gula pada susu itu rendah ya. Beda dengan bayi ya. Jadi memang sebenarnya susu hewani itu atau susu itu bukan konsumsi untuk orang dewasa ya, tapi memang kalau untuk bayi mungkin itu lebih cocok karena bayi itu memiliki hormon yang lebih tinggi, hormon untuk mencerna laktosa ya di dalam tubuh. Jadi laktosa yang tidak tercerna di dalam tubuh kita itu pada beberapa kasus pada orang dewasa itu bisa menyebabkan kram dan diare. Nah, ini ada anjuran mengenai jumlah konsumsi gula. Ini menurut Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 bahwa kebutuhan gula bagi orang Indonesia itu kurang dari 50 gram per hari atau maksimal setara dengan 4 sendok makan gula ya. Jadi Bapak Ibu, sehari itu aturan kita untuk konsumsi gula itu maksimal hanya 4 sendok. Jadi bayangkan kalau kita setiap minum itu harus minum teh manis ya atau minum kopi ya. Orang itu kalau minum kopi itu mungkin tidak cukup 2 sendok ya, kadang-kadang 1 cangkir kopi itu ya. Bayangkan kalau dia itu dalam sehari itu minum kopi pagi siang malam ya, berapa sendok gula yang sudah dia minum itu hanya dari minum kopi saja ya Bapak Ibu ya, mungkin belum dari makanan atau dari minuman yang lain. Kemudian nah ini menurut American Heart Association, itu tadi menurut Kementerian RI ya. Menurut American Heart Association bahwa gula tambahan bagi laki-laki itu tidak lebih dari 9 sendok teh atau 36 gram gula. Lebih sedikit ya dari aturan yang dikeluarkan oleh Kemenkes RI. Kemudian bagi perempuan itu 6 sendok teh atau 25 gram gula. Dan untuk anak-anak porsinya itu lebih rendah, setengah dari orang dewasa. Padahal kita tahu ya, anak-anak kita sangat menggandrungi sekali makanan manis, minuman manis ya. Padahal itu sangat berbahaya. Nah, ini adalah jurnal kesehatan yang dilakukan di Universitas UGM, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, mengenai kandungan gizi di dalam boba milk tea. Dikatakan bahwa segelas minuman manis kekinian itu memiliki kadar gula maupun kalori yang sangat tinggi. Kalori yang terdapat dalam boba milk tea itu lebih kandungannya di atas 300 kilokalori. Kemudian dia mengandung sukrosa 73,44%. Dikatakan ini sudah menyalahi pedoman diet Indonesia yang mengatakan bahwa konsumsi gula itu hanya 10% dari energi ya. Jadi sudah melebihi ya dari kandungan yang terdapat di dalam boba milk tea ini. Kemudian energi yang kita butuhkan dalam sehari itu hanya sebesar 2000 kilokalori. Maka idealnya energi dari gula hanya 200 kilokalori dalam sehari karena 10% ya dari gula ya Bapak Ibu ya, karena kita banyak selain gula kita juga makan buah juga ada gula. Kemudian kita makan nasi, di dalam nasi itu juga ada gula. Jadi memang ini pedoman diet Indonesia sudah memberikan kita rule bahwa idealnya energi yang kita dapatkan dari gula itu orang minum minuman boba maka tubuhnya akan menerima kilokalori. Itu artinya tubuh kita sudah kelebihan gula dalam seharinya. Nah, ini adalah efek buruk dari menyebabkan nutrisi tubuh kita tidak mendapatkan nutrisi yang seimbang. Kemudian menimbulkan simpanan lemak ekstra.
kemudian membuat tubuh kita ini memproduksi insulin untuk menetralisir gula darah yang tinggi. Kemudian pencernaan yang tertunda, kemudian asam lambung meningkat, kemudian minuman ringan ini banyak sekali mengandung bahan pengawet, pewarna buatan, dan ini semua memperberat pekerjaan ginjal kita tentunya. Kemudian Bapak Ibu, minuman ringan ini atau soft drink banyak mengandung asam fosfor, ya. Dan asam fosfor ini sangat mengganggu di dalam tubuh kita, mengganggu penyerapan kalsium, ya. Kita tahu kalau penyerapan kalsium ini tidak baik, akhirnya tulang kita itu tidak mendapatkan kalsium yang cukup, dan itu menyebabkan pertumbuhan tulang kita, kepadatan tulang kita juga tidak baik, menyebabkan osteoporosis. Kemudian minuman ringan atau soft drinks ini biasanya pH-nya rendah ya Bapak Ibu, dan biasanya pH yang rendah ini merupakan lingkungan yang buruk untuk kesehatan gigi ya. Bapak Ibu, saya adalah dokter gigi. Jadi memang ini sudah hasil memang penelitian bahwa email gigi kita ini bisa rusak oleh lingkungan di dalam mulut, di mana lingkungan mulut itu memiliki pH yang rendah. Semakin pH makin rendah lingkungan mulut kita, maka kecenderungan kita untuk mendapatkan gigi kropos itu lebih tinggi ya Bapak Ibu. Nah ini adalah minuman berkafein ya. Apa yang dihasilkan oleh kafein? Yang pertama, meningkatkan gula darah. Kemudian kafein itu meningkatkan tekanan darah ya. Yang ketiga, meningkatkan lemak darah, trigliserid. Kemudian kafein sering sekali menimbulkan tremor, kemudian gugup, dan menambah gangguan kekhawatiran. Kemudian kafein ini memicu asam lambung meningkat. Dan kafein ini juga bersifat diuretik. Tambahnya stimulasi sistem saraf pusat. Apa yang dikatakan Halo, bagaimana Ibu Dokter Arta? Apakah saat ini terpental? Iya, kayaknya terpental ya. Oke, baik. Mungkin sebelumnya saya ingatkan kembali, sebelum dilanjutkan oleh Dokter Arta, saya ingatkan untuk sahabat belajar bisa juga untuk cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Jadi apabila sahabat belajar ingin menonton acara-acara seminar online dengan tema-tema yang menarik, bisa langsung cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Jadi sahabat belajar bisa menonton kembali beberapa tema yang menarik dan juga bisa untuk mencari tahu yang terupdate di Instagram kita indonesia_belajar.id. Dari situ juga sudah ada pemberitahuan untuk acara-acara seminar online mendatang. Jadi sahabat belajar jangan lupa untuk di-follow ya.
Dan baik, apakah Ibu Dokter Arta sudah join lagi? Ada gangguan sinyal di tempat saya. Mohon izin, apakah saya boleh melanjutkan lagi? Boleh, silahkan Bu Dokter. Ya, baik. Jadi ini tinggal sedikit ya. Ya, mungkin tadi sampai di sini ya. Jadi ini Bapak Ibu, ini adalah keterangan diganti. Nah, perlu yang ke kekurangan kopi dan teh ini ya, diet dan makanan Anda. Dikatakan kopi dan teh itu pengaruhnya itu bukan rasa gembira, kemudian merangsang saraf perut, merangsang otak, untuk energi jangka pendek. Ya, maksud energi jangka pendek itu ya, jadi itu memberikan energi jangka pendek, ya. Maksudnya energi jangka pendek itu dikatakan bahwa nampaknya kekuatan tubuh itu bertambah, ya, rasa lelah, ya, tetapi ternyata setelah itu tubuh itu malah apa? Berkurang kekuatannya. Itulah efek dari kopi dan teh. Jadi sifatnya hanya seperti perangsang, ya. Memang orang kenapa senang minum kopi di pagi hari, kan kalau minum kopi seolah-olah apa? Tubuh kita ini apa? Seperti berenergi, seperti kuat ya minum teh. Ya, itu dari kopi. Ya, sama. Itu hanya jangka pendek saja. Ini hanya beberapa contoh risiko kematian, ya. Nah, ini adalah penelitian ya yang ditulis dari Universitas Harvard ya terhadap 37.000 laki-laki dan 8.000 perempuan. Terhadap orang-orang yang minum kurang dari minum minuman bergula, ya, dikatakan bahwa minuman yang bergula ini meningkatkan resiko kematian dini bagi orang. Baik, terima kasih Dokter Arta, mungkin sedang terpental ya. Nanti kita lanjutkan kembali apabila Ibu Dokter sudah join kembali. Dari Pak Danang, apakah ada cerita-cerita tersendiri nih Pak mengenai kopi, teh, atau biasanya Pak Danang itu seperti apa? Mungkin boleh diceritakan dari Pak Danang, silahkan Pak. Oh, Ibu Bu, Dokter, ya, oke.
Boleh dilanjutkan, Dokter? Terima kasih. Mohon maaf, ini sinyal saya kurang baik. Mungkin saya tidak menampilkan video ya, mungkin lebih bisa memperberat. Mohon izin saya tidak membuka video. Iya, boleh silahkan Dokter Ata. Oke. Ya baik Bapak Ibu, ini saya melanjutkan lagi. Mungkin ini tadi sudah. Bisa lanjut lagi? Boleh lanjut lagi ke materi berikutnya, ke slide berikutnya. Izin. Kalau enggak dari dokter langsung aja. Boleh, boleh Pak. Tidak apa-apa Pak. Tapi mungkin bisa lanjut Pak. Ini sepertinya tadi sudah. Lanjutkan lagi. Ya, di slide nomor 24 Pak Danang. Ya, ini 24. Ya, 24 Pak Danang, izin. Ya, Ini ini 24. 23 ya. Ini 24, ini 23. Baik, tidak apa-apa. Ini tadi sepertinya saya sampai di sini ya. Ini penelitian ya, penelitian tadi saya lanjutkan bahwa 90% wanita selama 2 dekade ditemukan bahwa wanita yang minum lebih dari 2 porsi minuman manis setiap hari memiliki risiko 40% lebih tinggi terkena serangan jantung. Ya, ini kita tahu bahwa apa? Jantung ini menduduki peringkat tertinggi ya dari penyakit tidak menular. Kemudian dikatakan kebiasaan mengkonsumsi minuman manis setiap hari itu juga meningkatkan risiko asam urat. Kemudian minuman tinggi gula menyebabkan obesitas, diabetes, hipertensi, dan semuanya itu merupakan faktor risiko untuk penyakit ginjal. Nah, ini ada jurnal yang jurnal Clinical Gastroenterology kita seharusnya mulai dari sekarang menghindari minuman-minuman seperti ini. Nah, ini kita harus hindari minuman-minuman seperti ini, ya. Nah, terutama bila mana apa? Misalnya di udara terik, ya, kita cenderung apa? Kita mencari minuman-minuman ini, minuman dingin, ya, yang kita pikir ini bisa membantu tubuh kita dari apa? Rasa dahaga. Tetapi ternyata minuman-minuman ini ternyata malah memberikan beban yang lebih pada tubuh kita, ya. Jadi yang seharusnya kita minum untuk menyegarkan tubuh kita, ini akhirnya karena minuman ini memperberat, memberikan energi yang lebih, kita akhirnya membutuhkan apa? Tetap saja kita tetap membutuhkan air, ya. Jadi minuman-minuman ini bukan solusi kita dikala kita membutuhkan cairan atau tubuh kita haus, ya, Pak Ibu. Jadi ini justru harus dihindari. Nah, baik Bapak Ibu, kita sampai pada kesimpulan, ya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran mengenai minuman yang menyehatkan ini? Yang pertama adalah minuman kemasan
soda, soft drinks itu bukanlah minuman yang menyegarkan yang dibutuhkan tubuh. Karena minuman itu kaya akan gula, kemudian kaya akan soda, zat perangsang, bahan pengawet yang itu semua mengganggu kesehatan tubuh kita. Minuman apa yang terbaik untuk kesehatan itu adalah air putih, ya air putih yang bersih. Bisa juga kalau kita menginginkan minuman selain air putih, mungkin kita ingin minuman yang mengandung yang manis, kita bisa dapatkan itu dari sumber alami, yaitu dari buah dan sayuran segar. Ya. Dan kebiasaan minum air putih ini perlu ditanamkan sejak dini, ya Bapak Ibu. Dan jangan memperkenalkan anak-anak kita dengan minuman-minuman yang tidak menyehatkan. Kenapa? Karena akhirnya nanti keinginan mereka untuk minum air putih itu menjadi apa? Menjadi tidak ada. Karena apa? Mereka lebih suka minuman-minuman yang berwarna, ya, minum-minuman teh yang sering kita berikan kepada anak-anak kita. Baik, mungkin itu pelajaran yang bisa saya bawakan. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita, bisa memberikan pencerahan kepada kita apa yang baik sebenarnya yang harus kita berikan kepada tubuh kita. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Dr. Arta. Wah, luar biasa sekali ya pemaparan hari ini mengenai minuman yang menyehatkan. Terima kasih juga Pak Danang untuk pemaparannya tadi sedikit. Dan saat ini akan kita coba buka untuk sesi tanya jawab. Jadi tentunya untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chatroom atau bisa juga untuk klik raise hand-nya apabila ingin bertanya langsung nih kepada Dr. Arta maupun Pak Danang. Baik, saat ini sudah ada satu penanya dari Ibu Mila. Saya izin bacakan ya, Dr. Arta dan juga Pak Danang. Selamat siang, Dr. Arta dan Pak Danang. Saya izin tanya, apabila kita memiliki keharusan untuk minum kopi, untuk membuat kita stay mengerjakan skripsi, tugas sekolah, atau suatu pekerjaan lainnya, kira-kira baiknya diberikan batasan seberapa gelas ya, Dok? Mohon penjelasannya, Dr. Arta. Terima kasih. Terima kasih juga Ibu Mila untuk pertanyaannya. Boleh silakan jawabannya dari Dr. Arta. Baik, ya ini pertanyaannya nih pertanyaan yang sulit, pertanyaan yang sulit karena dikatakan batasan, ya batasan. Karena tadi sebenarnya kopi ini sebenarnya tidak dianjurkan, ya saya tidak pernah menganjurkan. Oh, kalau misalnya dalam kondisi tertentu boleh minum kopi ya. Jadi itu seperti yang tadi saya sampaikan ya bahwa kopi ini memang kelihatannya bisa membantu tubuh kita itu dalam kondisi-kondisi di mana kita membutuhkan energi ya. Kita anggap bahwa kopi itu memberikan energi ya. Jadi sebenarnya mungkin bagi yang penanya ini ya, sebenarnya kalau tubuh kita ini sehat ya, kalau kita benar-benar mengikuti hukum kesehatan ya, kita tidak membutuhkan kopi untuk meningkatkan stamina kita ya. Memang kadang-kadang ya kalau kita kurang tidur ya tentu kita butuh apa? Butuh kopi akhirnya untuk apa? Untuk seperti mensupport ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa kopi ini sifatnya perangsang, ya. Jadi perangsang hanya memberikan rangsangan sementara seolah-olah meningkatkan energi. Jadi sebenarnya saya tidak anjurkan untuk minum kopi karena tadi dibilang berapa batasannya ya? Karena hanya masing-masing orang itu beda-beda gitu. Tergantung tergantung, ada orang yang minum satu cangkir aja rasanya sudah dia sudah
sudah kayak kuat rasanya. Tapi ada yang orang minum 2 kopi, 2 gelas, 2 itu tidak cukup ya. Jadi memang kalau dibilang batasan mungkin saya belum bisa menjawab untuk saat ini. Mungkin Pak Danang bisa memberikan masukan. Tapi saya kalau dari segi kesehatan itu saya tidak menganjurkan ya. Saya tidak menganjurkan untuk minum kopi karena masing-masing orang itu berbeda-beda. Kalau dibilang berapa batasannya, ya kalau dibilang hanya 1 gelas, ya kan kita membutuhkan kopi ini untuk merangsang tubuh kita ya pada kondisi-kondisi seperti yang tadi disampaikan tadi. Silakan Pak Danang mungkin bisa memberikan tambahan. Terima kasih Dokter Arta. Kalau saya berdasarkan pengalaman saya ya, saya kan pernah mengerjakan tesis atau sebelumnya skripsi. Saya nggak minum kopi, nggak minum teh, saya minum air putih. Ya itu saya juga nggak pernah minum kopi ya. Nah, justru kalau minum kopi atau teh mungkin malah pusing saya, nggak bisa konsentrasi. Dan kenyataannya saya bisa belajar sampai jam 4 pagi. Dan hasilnya nilai A, lulus tercepat terbaik, jadi juara 1 karena minum air putih. Itu pengalaman, jadi saya menjawab berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi sebetulnya kalau menurut saya teh atau kopi itu yang kalau tadi dipaparkan dokter itu terus menimbulkan kecanduan dan membuat apa ya, jadi kurang bagus. Makanya kalau Bapak Ibu atau mungkin Ibu Mila lihat saya ini umurnya 63 masih kayak 36 kan, rambutnya masih hitam, masih seger, karena kan ya karena banyak minum air putih, jadi orang nggak percaya. Bahkan menurut kesehatan kemarin dicek usia sel saya itu 10 tahun lebih muda dari umur yang sebenarnya. Ya itu juga terima kasih dulu saya lahir di desa, makannya sayur buah, air putih, dan terbawa sampai sekarang. Jadi kalau saya itu makan sayur buah, minum air putih itu, wah itu rasanya di badan enak, seger, tidur juga nyenyak gitu. Jadi sebetulnya seperti yang dipaparkan dokter tadi, sebetulnya hal yang menarik itu semacam mitos atau promosi jualan saja. Ya, atau ya supaya orang itu pada mau beli maka itu dikasih jargon-jargon seperti itu. Tapi kalau secara alami kayak saya itu justru nggak, istilahnya nggak sakit ya. Paling enak begitu cium bantal jam 8 sore udah langsung tidur, jam 5 bangun, lalu kemudian buang air besar dan cepat. Lalu ya kesehatannya juga bagus. Saya pernah dites kesehatan dari 340 orang di kantor, nilai saya paling baik. Hanya satu yang B+, yaitu saya. Nah, itu mungkin karena habit kebiasaan sayur, buah, dan air putih itu mempengaruhi hidup dan mengaruhi cara berpikir. Sehingga saya berpikirnya itu nggak kalut. Sekarang juga itu rasanya tenang, damai, nyaman gitu. Nah, itu aja kalau menurut saya loh ya, dari pengalaman saya. Gimana dokter? Iya, saya juga setuju Pak Danang. Saya juga pernah, memang Bapak Ibu, tubuh kita itu membutuhkan makanan yang sehat, minuman yang sehat. Dan kemudian sebenarnya banyak ya yang menjadikan obat alami bagi tubuh kita. Air putih, kemudian sinar matahari. Ya, sinar matahari itu juga menunjang kesehatan tubuh kita. Kemudian olahraga, ya. Sebenarnya kalau kita mematuhi hukum-hukum kesehatan, ya ini ada sebenarnya hukum alam. Ya, tubuh kita tidak membutuhkan kopi untuk apa? Untuk membuat supaya tubuh kita ini seperti memiliki energi yang lebih ya. Jadi yang kalau Anda mau sehat, kalau Anda mau memiliki stamina yang baik ya, ya kalau sebelum ujian malah justru jangan begadang ya. Jadi harus persiapkan stamina dengan cara apa? Olahraga, kemudian tidur yang cukup ya, kemudian makan yang sehat ya, makan yang bergizi, makan sayur, makan buah, hindari makan yang lemak dan manis ya.
itu membuat tubuh kita ini apa? Semakin lemah. Karena tadi saya katakan bahwa minuman manis itu kalorinya sangat tinggi, sehingga membuat apa? Tubuh kita itu jadi bekerja tentu lebih apa? Lebih keras. Ginjal kita akan bekerja lebih keras. Akhirnya kita apa? Kita bukannya stamina kita bukannya segar, tapi apa? Cepat lelah. Jadi hindarilah makanan yang membuat tubuh kita ini apa? Bekerja keras, membuat lelah. Itu justru saya tidak menganjurkan kopi, tetapi sebaliknya. Kalau Anda memang ingin tubuh Anda memiliki stamina, ya, misalnya, oh saya mau ujian, saya bulan depan saya mau ujian, apa yang harus saya lakukan? Oh saya harus exercise, ya, saya harus apa? Banyak apa? Makan yang sehat, ya, makan sayur, buah, ya, melakukan olahraga, ya, itu mungkin saran saya. Terima kasih, Adam. Itu Pak Gibson present, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Gibson. Ya, langsung saja Pak. Ya, silahkan Pak Gibson. Iya, saya ingin tanya Bu Dokter, sebagaimana dengan paparan tadi, kalau bisa sebaiknya kita menghindari minuman yang berwarna karena sehat. Yang jadi pertanyaan, minuman air atau air putih yang bagus itu, kalau di zaman sekarang kan, kalau PAM berarti sudah menggunakan kaporit. Sementara kalau air bor terkadang berbeda warna terkadang gitu. Yang air yang bagaimana yang sebenarnya yang kita inginkan untuk kesehatan? Apakah harus seperti air gunung? Sementara kita ini belum, nggak semua berada di gunung. Itu pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang keduanya, kalau malam hari apakah bagus minum air? Terima kasih penjelasannya Bu Dokter. Baik, terima kasih untuk pertanyaan Pak Gibson. Saya mencoba menjawab ya. Ini pertanyaan pertama sangat baik sekali ya, sangat baik. Tapi memang untuk menjawabnya mungkin kita butuh waktu khusus Pak Gibson, karena saya harus memberikan referensi yang cukup banyak ya untuk menjawab pertanyaan ini. Karena memang tadi benar yang dikatakan Pak Gibson, memang kita dianjurkan minum air putih. Tapi air putih yang seperti apa? Tadi benar, karena memang mungkin tidak bisa mungkin kita ya untuk beli air aqua yang memang notabene memang itu air yang dikatakan sudah dimurnikan ya. Karena tadi salah satu syarat air minum itu dia tidak boleh mengandung logam berat ya. Tidak boleh mengandung berat, tidak mengandung mikroorganisme. Padahal kita tahu di beberapa daerah ya memang sumber air minumnya mungkin yang beberapa daerah yang mendapatkan air minumnya itu masih mungkin dari air tanah atau mungkin ada air yang dapatkan dari air hujan ya atau air sumur yang mungkin banyak mengandung apa logam berat ya. Ini memang harus ada penelitian khusus Pak Gibson ya. Jadi memang ada memang batasan-batasan, misalnya logam-logam ini berapa yang bisa ditoleransi oleh tubuh Pak Gibson. Jadi memang nanti mungkin kalau ada kita waktu yang lain, kita bisa lebih banyak lagi menggali mengenai hal ini. Tetapi kalau tadi pertanyaannya ya kita harus berupaya, prinsipnya di sini kita harus berupaya. Tentu kan kita tahu ya kalau minuman air putih itu udah misalnya berwarna kuning, kemudian rasanya udah, itu berarti kan kita sendiri sudah bisa merasakan, oh berarti air ini apa? Air ini kurang baik, kurang bagus gitu loh. Jadi memang kita mengupayakan kita mendapatkan air minum ini ya memang kalau itu yang memang tidak bisa kita hindari ya Pak Gibson, ini di beberapa daerah ya yang
sulit ya, apalagi kalau misalnya di daerah pedalaman-pedalaman gitu, yang ada beberapa daerah yang dia mungkin airnya itu bahkan dari air sungai, mungkin tidak ada belum ada proses penyulingan air yang sempurna, ya seperti apa. Ya memang memang kita sulit untuk mendapatkan kondisi yang sempurna pada kondisi yang seperti ini, dan tentu memang itu akan berpengaruh kepada kesehatan tubuh pada masyarakat yang tinggal di daerah situ, Pak Gibson. Tapi kalau kita yang saat ini memang kita masih bisa mendapatkan air putih yang baik ya, yang berkualitas baik ya, itu tentu akan lebih mudah bagi kita gitu. Mungkin itu jawaban saya. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, maaf tadi saya lupa mengenai apa tadi pertanyaan kedua tadi. Apakah baik minum air putih atau minum di waktu tengah malam? Kalau Minuman, oke, baik. Ini saya pernah baca referensi ya. Kalau jumlahnya itu tidak banyak ya. Sebenarnya kita membutuhkan minum putih banyak itu di saat pagi hari, di saat kita bangun. Ya, tapi kalau malam hari mungkin bisa, tapi tidak terlalu banyak. Misalnya hanya untuk ya sekedar melepas mungkin tenggorokan kita kering atau melepas dahaga itu bisa, tapi tidak membutuhkan banyak ya karena kan tubuh kita ini kalau sudah malam itu kan harusnya organ-organ tubuh kita ini beristirahat ya. Tapi kalau kita minum terlalu banyak itu juga nanti akan mengganggu, harusnya tubuh kita beristirahat, akhirnya malah memberikan beban kerja ya kepada ginjal kita. Mungkin itu jawaban saya, mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau memang belum memuaskan kepada Pak Gibson, nanti mungkin di lain waktu kita bisa berdiskusi ya Pak Gibson. ya, terima kasih. Kami ada pertanyaan lagi, itu dilanjutkan saja. Iya baik, terima kasih Pak Danang dan juga Ibu Dokter atas jawabannya dari pertanyaan Ibu Mila, dan juga tentunya terima kasih juga untuk Pak Gibson karena sudah bertanya. Dan apabila ingin bertanya kembali, bisa langsung dituliskan di chat atau bisa juga untuk klik raise hand-nya. Saat ini sudah ada satu penanya dari salah satu tim kami Indonesia Belajar, yaitu Ibu Jessica. Saya izin bacakan. Izin bertanya Bu, untuk wanita sering disampaikan bahwa apabila sedang berhalangan itu diharuskan untuk minum air hangat. Tidak boleh minum air es atau air dingin, katanya agar tidak menimbulkan penyakit. Pernyataan tersebut apakah benar Ibu Dokter? Terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Jessica. Untuk jawabannya saya persilahkan Dokter, silakan. Baik, terima kasih Ibu Jessica. Mungkin efeknya itu ya, saya sebenarnya kalau ini mungkin pertanyaannya maksudnya kalau minum air panas dibandingkan minum air dingin. Memang kalau minum air panas itu kan membuat peredaran darah juga lebih lancar. Mungkin efeknya sih untuk kesehatan tidak terlalu berpengaruh ya. Hanya memang kalau lagi haid mungkin karena kan biasanya kalau haid itu ada beberapa pada wanita itu sering menimbulkan sakit pada perut ya. Jadi mungkin dianjurkan minum air hangat supaya
mengurangi rasa tidak nyaman di perut itu ya, karena memang efeknya itu kan bisa melancarkan peredaran darah air hangat. Mungkin itu sih, tapi untuk apakah minum air dingin itu bisa mengganggu kesehatan, mungkin tidak terlalu berpengaruh ya kalau menurut saya. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Ibu Dokter. Dari Pak Danang, apakah ada yang mau disampaikan dari pertanyaan Ibu Jessica? Silahkan Pak Danang. Kalau saya dari materinya ya, yang namanya es itu kadang-kadang juga dibuat dari air yang baik atau tidak. Karena kalau es juga dibuat asal dari air putih sembarangan, justru itu air yang dalam tanda petik kotor itu yang membuatkan batuk-batuk. Tapi seperti Ibu Dokter sampaikan, memang kalau air hangat itu atau panas bisa membuat peredaran darah lebih lancar gitu. Tambahan sedikit untuk Pak Gibson tadi, kalau di daerah di gunung, kadang kita kalau ada petualangan atau adventurer itu sebetulnya air putih itu bisa diambil dari sumber-sumber air atau mata air, tentu saja yang sudah dibersihkan dulu. Di hutan gitu bisa minum air langsung karena itu bersih, atau dari air pancuran. Andaikan enggak, kita juga bisa memotong batang-batang pohon, lalu kemudian dari batangnya itu kalau kita potong gitu, terus kita ke atasin, itu bisa membuat kita mendapatkan air putih. Nah, ini cara-cara saja ya, tapi hanya tambahan sedikit aja. Tapi seperti yang disampaikan Dokter Arta tadi sudah lengkap. Terima kasih Ibu Dokter dan kami. Baik, terima kasih jawabannya Pak Danang. Semoga terjawab ya Ibu Jessica. Terima kasih juga untuk jawabannya dari Ibu Dokter Arta. Dan apabila ada yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan juga di kolom chatroom. Dan saya ingin ingatkan untuk sahabat pembelajar yang ketinggalan acara seminar online hari ini, bisa langsung cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Di sana sudah terupload video-video terbaru acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Jadi tentunya sahabat belajar bisa menonton kembali di YouTube kita, lalu jangan lupa untuk like, komen, serta share kepada teman-teman, kerabat, dan juga keluarga untuk menambah pengetahuan kita semua. Dikarenakan sudah tidak ada lagi pertanyaan dari sahabat pembelajar dan acara sudah berlangsung selama 1 jam, yang mana mengartikan acara seminar online akan segera berakhir. Saya persilahkan untuk Pak Danang dan juga Ibu Dokter Arta sebagai closingnya untuk menutup acara seminar online hari ini. Dari Pak Danang terlebih dahulu, lalu dilanjutkan oleh Ibu Dokter Arta. Silahkan. Jadi aqua itu sebetulnya bahasa Latin, artinya itu air putih. Jadi dari pengalaman, kalau kita melihat makan minum dari yang alami, maka kita akan mengalami kesehatan yang seperti saya rasakan. Saya merasa sehat ya, pikiran tenang, nyaman, badan enak, itu karena sejak kecil banyak makan sayur, buah, dan air putih. Maka marilah kita jaga apa yang diberikan Tuhan, yang ada di alam, itu kita nikmati, dan kita akan sehat lahir batin di dalam tubuh yang sehat terhadap jiwa yang sehat. Terima kasih, Tuhan berkati. Silakan dokter. Baik, terima kasih. Hanya melengkapi saja yang disampaikan oleh Pak Danang. Jadi Bapak Ibu, kita tentu sangat berterima kasih ya untuk mungkin suatu penemuan atau pelajaran yang kita dapatkan pada siang hari ini ya. Minuman apa yang memang menyehatkan bagi tubuh kita. Jadi kita sudah tahu ya apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi biarlah kitalah yang apa? Kita mau sehat, kita mau sakit ya. Itu tergantung dari kita ya. Kita sudah tahu apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita, minuman apa yang sesungguhnya dibutuhkan oleh tubuh kita untuk tubuh kita bisa bekerja secara optimal. Marilah kita mempraktekkan mulai dari sekarang ya.
Kalau sebelumnya mungkin kita kurang dalam mengkonsumsi minum air putih, marilah kita perbaiki pola minum kita, ya. Berapa sih kebutuhan air yang dibutuhkan? Itu biasanya normalnya 2 sampai 2,5 liter, ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang mungkin konsumsi minum air putihnya masih kurang dari itu, oh ternyata saya masih kurang ya, marilah kita perbaiki supaya apa? Tubuh kita bisa bekerja lebih optimal, ya. Dengan tubuh kita bekerja lebih optimal, tentu kita akan mendapatkan kesehatan yang lebih baik. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Danang dan juga Ibu Dr. Arta atas hari ini pemaparannya, yakni minuman yang menyehatkan. Dan tentunya terima kasih juga untuk sahabat belajar yang sudah join acara seminar online hari ini sampai benar-benar selesai. Saya Tami dan tim Indonesia Belajar pamit undur diri, sampai bertemu di hari Kamis selanjutnya, tentunya di jam 2 dan juga dengan narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia seperti Pak Danang dan juga Ibu Dr. Arta. Semoga kita bisa menjaga kesehatan dan salam sukses luar biasa. Terima kasih.